Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan daring untuk mata kuliah Matematika Komputasi. Pada bab kali ini kita akan mempelajari tentang pencacahan. Ini nanti akan terbagi menjadi dua video, yang mana beberapa materi dari slide yang akan ditampilkan pada pertemuan kali ini disadur dari buku Rinaldi Munir. Baik, sebelum memulai, tentang apa yang kita akan pelajari pada, hari ini, kita, mengawali dari konsep, password ya. Ketika kalian, biasanya untuk membuat akun, diminta untuk mengisikan password atau membuat password misalnya dengan 6 karakter yang terdiri dari angka dan huruf, pasti akan ada banyak kemungkinan ya ketika kita mengkombinasikan angka dan huruf. Atau misalnya kita diminta untuk membuat password dengan kombinasi huruf, ada huruf besar dan huruf kecil. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan hal itu? Nah, salah satu prinsip yang kita gunakan adalah combination. Maka dari itu nanti kita akan mempelajari masalah kombinatorial di sini. Jadi yang dipelajari pada video kali ini itu adalah definisi kombinatorial, kaidah dasar menghitung, prinsip inklusi eksklusi, ada permutasi dan juga kombinasi. Sebagai pendahuluan, kita tadi sudah sempat menyinggung kombinasi pembuatan password, misalnya dari 6 sampai 8 atau karakter ya, atau sampai 10 ya, sampai 10 karakter misalnya seperti itu. Sekarang banyak aplikasi yang menawarkan membuat jumlah karakter di password itu semakin panjang dan semakin kompleks, tujuannya agar tidak mudah untuk dibobol seperti itu. Nah, di sini misalnya karakter boleh berupa huruf atau angka, kombinasi huruf besar atau kecil. Nah, kita bisa hitung berapa kombinasi yang kita bentuk dari kemungkinan kata sandi tersebut ya. Nah, kita tahu tadi kita ingin menyelesaikannya dengan prinsip kombinatorial. Ya, kombinatorial merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek, yang mana solusinya yang bisa diperoleh dengan cara mengatur objek-objek tertentu di dalam himpunannya. Berapa cara pengaturannya, berapa cara membentuk objek-objek tertentu itu di dalam sebuah himpunan. Adapun beberapa percobaan yang digunakan untuk menggambarkan ya dari prinsip kombinatorial, contohnya ada melempar dadu, melempar koin uang Rp100, memilih 5 orang wakil, menyusun jumlah kata yang panjangnya 5 huruf, misalnya seperti itu. Nah, kaidah dasar menghitung yang digunakan dalam kombinatorial ini ada dua prinsip. Yang pertama adalah kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Yang mana kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan ini dapat diperluas sehingga mengandung lebih dari dua percobaan. Nah, di sini untuk kaidah dasar menghitung sendiri tadi sudah dijelaskan ada dua ya pada prinsipnya. Ada kaidah perkalian dan juga kaidah penjumlahan. Untuk kaidah perkalian sendiri ini bila percobaan satu dan ini kuncinya di sini ya. Bila percobaan satu dan percobaan dua dilakukan, maka akan terdapat P kali Q ya, hasil percobaan atau bisa menghasilkan P kali Q kemungkinan jawaban. Sedangkan pada kaidah penjumlahan, bila hanya satu percobaan saja yang dilakukan, percobaan satu atau ya, ini kuncinya di sini, atau percobaan dua, ini terdapat P ditambah Q, kemungkinan hasil percobaan. Ini bisa menghasilkan P atau Q, kemungkinan jawaban yang mungkin terjadi. Jadi nanti kuncinya kalau perkalian ini biasanya statement percobaannya ini adalah dan, sementara kalau penjumlahan ini adalah atau. Untuk kaidah dasar menghitung sendiri contohnya ya, untuk ketua angkatan IF ya, 2002 hanya satu orang ya, pria atau wanita ya, tidak bias gender, di mana jumlah prianya itu adalah 65 orang dan jumlah wanitanya ada 15 orang.
berapa banyak cara memilih ketua angkatan. Nah, ini kita bisa lihat di sini yang dipilih itu hanya satu orang saja, ya. Kalau tidak pria, ya wanita, ya. Berarti kita bisa menggunakan prinsip kaidah penjumlahan di sini ya. Jadi kita bisa jumlahkan antara eh, jumlah pria dan juga jumlah wanita di sini. Jadi 65 plus 15 sehingga ada 80 cara yang bisa dibentuk untuk memilih ketua angkatan. Kemudian contoh yang kedua di sini, 2 orang perwakilan yang bisa digunakan untuk perwakilan ya, eh, untuk protes nilai ujian ke dosen tertentu ya. Nah, wakil yang bisa dipilih di sini dimintanya adalah satu orang pria dan satu orang wanita. Nah, kalau misalnya jumlah wanitanya tadi ada 15 orang, sementara jumlah prianya ada 65 orang, berapa banyak cara yang digunakan untuk memilih dua wakil orang tersebut? Nah, sekarang kalian tahu bedanya contoh yang pertama dan kedua. Yang contoh pertama kita hanya memilih satu atau ya wanita atau pria, ya salah satu aja. Tapi sementara di contoh yang kedua kita menggunakan dua orang ya perwakilan, yaitu satu orang pria dan satu orang wanita. Jadi di sini untuk contoh yang kedua kita selesaikan dengan menggunakan kaidah perkalian. Untuk perluasan kaidah menghitung sendiri di sini misalkan ada N ya, percobaan masing-masing dengan P hasil. Untuk kaidah perkaliannya menggunakan rule of product seperti yang kita lakukan pada contoh yang sebelumnya ya. Jadi P1 kali P2 sampai ke Pn itu merupakan hasilnya. Sementara untuk kaidah penjumlahan kita bisa sebut sebagai rule of sum di sini. Jadi P1 ditambah P2 sampai dan seterusnya sampai ke PN. Ini adalah hasilnya. Baik, misalkan di sini ada contoh untuk jumlah cara memilih 3 buah buku ya, 3 buah buku. Berarti kan dia menggunakan kaidah perkalian ya. Di sini misalnya untuk buku yang pertama ini bahasa ya, bahasa A gitu, itu adalah 6. Bahasa yang kedua ini adalah 8 jumlah bukunya dan bahasa yang ketiga adalah 10. Jadi banyaknya cara karena dia menggunakan kaidah perkalian maka 6 kali 8 kali 10 sehingga 480 cara. Sedangkan jumlah untuk memilih satu buah buku di antara 3 buah buku tadi ya, ini kita bisa memilih karena dia memilih berarti menggunakan atau ya, jadi untuk bisa memilih buku A atau B atau C. Ya, berarti kita bisa menggunakan kaidah penjumlahan di situ. Jadi 6 ditambah 8 tambah 10 sehingga 24 cara. Contoh yang lain misalnya bit biner yang kita tahu itu hanya 0 dan 1. Maka berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika panjang string itu adalah 5 bit ya. Dan B adalah panjang string misalnya 8 bit atau 1 byte ya. Nah, kita bisa hitung kalau misalkan panjang stringnya 5 bit terdiri dari 0 dan 1 biner berarti kita bisa hitung dengan menggunakan kaidah perkalian karena setiap bitnya mengandung 2 buah bit biner ya. Jadi di sini ada 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 sehingga 2 pangkat 5 jadi 32 ya. Begitu pula dengan yang B, karena panjang stringnya 8 bit, kita bisa hitung 2 pangkat 8 sama dengan 256. Ya, seperti itu. Contoh lain lagi yaitu berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 dan 9999 termasuk 1000 dan 9999 itu sendiri yang semua angkanya berbeda dan kita diminta untuk menghitung kalau misalnya boleh ada angka yang berulang berarti banyaknya bilangan ganjil tersebut itu berapa. Kita selesaikan satu persatu dulu dari pertanyaan tadi. Misalnya yang A terlebih dahulu. Karena yang diminta bilangan ganjil berarti kita harus memulai dari angka yang satuan terlebih dahulu. Tadi antara bilangan 1000 sampai 9999. Ya. Jadi untuk posisi satuan ya, berarti kan di sini ada kemungkinannya ada 5 ya. Karena bilangan ganjil berarti belakangnya itu kalau nggak 1, 3, 5, 7, 9. Jadi ada 5 kemungkinan untuk satuannya ya. Kemudian untuk posisi ribuan ya, ribuan di sini kemungkinannya ada 8 ya.
Jadi angka 1 sampai 9 kecuali yang sudah dipakai untuk angka satuan ini sehingga jumlahnya ada 8 ya. Seperti itu. Jadi untuk posisi ribuan sendiri di sini ada 8. Kemudian untuk posisi ratusan berarti kemungkinannya itu ada 0 sampai 9 ya. Berarti kan ada 10 ya. Ada 10 kemudian tapi sudah dipakai di posisi satuan dan ribuan sehingga jumlahnya ada 8. Jadi di sini untuk posisi ratusan jumlahnya 8. Terus kemudian untuk posisi puluhan itu sebenarnya nilainya adalah 0 sampai 9 ya. Jadi ada 10 angka. Tapi angka yang sudah dipakai di satuan ribuan ya, ratusan dan satuan sudah dipakai jadi sisanya tinggal 10 dikurangi 3 ya, berarti di sini 7 ya. Berarti di sini 8 kali 8 nanti ya. 8 kali 8 kali 7 kali 5 sehingga banyaknya bilangan ganjil seluruhnya adalah 2.240 buah. Kemudian misalnya jika perulangan itu dibolehkan, kalau yang sebelumnya kan tidak boleh ada angka yang sama ya. Jadi kalau misalkan perulangannya boleh dibolehkan, maka untuk posisi satuan itu tetap 5 untuk kemungkinan yang ada, ribuan ada 9, ratusan ada 10, dan puluhan ada 10. Sehingga kita bisa kalikan jumlahnya sehingga 4.500 buah. Contoh lain lagi, karena ada 64 posisi pengisian bits yang masing-masing memiliki dua kemungkinan, yaitu nilai 0 atau 1, maka kombinasi kunci yang harus dicoba adalah berarti kan 2 pangkat 64. Nah, ini juga sama seperti contoh pada string bit yang sebelumnya. Jadi kita bisa menghitung posisi pengisian bit ya yang memiliki kemungkinan 64 posisi itu berarti kita bisa hitung jumlah kombinasi kunci yang harus dicoba adalah 2 pangkat 64 jadi sebanyak ini ya. Nah, kita masuk kembali ke contoh password ya sesuai dengan konsep yang telah kita singgung di awal tadi. Misalnya kata sandi atau password sistem komputer itu panjangnya adalah 6 sampai 8 karakter. Jadi minimal 6, maksimal 8. Tiap karakter boleh berupa huruf atau angka ya. Huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan, jadi disamakan. Berapa banyak kata sandi yang dapat dibuat? Nah, kita bisa hitung masing-masing ya. Jumlah karakter passwordnya itu karena angka kecil dan besar tidak dibedakan, huruf kapital dan kecil tidak dibedakan, jumlah huruf ada 26, kita hitung di sini 26 ya. 26 ditambah 10 ya. Ditambah 10 karena ini angka ya. Karena angka itu dimulai dari 0 sampai 9, jumlahnya 10, jadi sehingga di sini jumlah karakter passwordnya ada 36 karakter ya. Nah, kemungkinan ya jumlah kemungkinan sandi dengan panjang 6 karakter berarti kita bisa bentuk seperti apa? Berarti kita sediakan slot di sini sebanyak 6 ya. Ya. Nah, karena dia 36 karakter ya di masing-masing slot ini kita bisa tuliskan ya 36, 36, 36 kemungkinannya seperti itu. Jadi ini karena 6 karakter ini harus bersamaan terus ya berarti kaidah yang digunakan adalah kaidah perkalian. Jadi 36 pangkat 6 ya. Seperti itu. Kemudian karena panjangnya tadi bisa 6 sampai 8, ini kalau 6 karakter ini seperti ini. Kemudian kalau jumlah kemungkinan kata sandi dengan panjang 7 karakter ya. Berarti sama karena jumlah karakternya tadi 36, berarti kita bisa tulis di sini 36 pangkat 7. Jumlah kemungkinan sandi dengan panjang karakter 8, 36 pangkat 8. Ya. Jadi dari sini kita sudah punya misalnya kalau panjangnya itu 6, 7 dan 8 itu seperti apa. Nah, berarti kita bisa hitung berapa banyak kata sandi yang bisa dibuat. Berarti kalau enggak kombinasinya 6 karakter, 7 karakter ya 8 karakter. Berarti bisa memilih salah satu itu. Nah, kita gunakan prinsip kaidah penjumlahan di sini ya. Di hasilnya tadi kita jumlahkan sehingga banyak kata sandi yang dapat dibuat adalah seperti ini.
Baik, kemudian kita masuk ke prinsip inklusi-eksklusi. Kita pernah singgung di bab himpunan, kalian bisa membuka kembali materi tentang prinsip inklusi dan eksklusi di sana. Sebagai contoh, di sini ada informasi terkecil yang dapat disimpan di dalam memori komputer adalah byte ya. Setiap byte disusun oleh 8 bit. Berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan 111 maksud saya atau berakhir dengan 11. Nah, kita bisa misalkan bahwa A ini merupakan himpunan byte yang dimulai dengan 11, yang himpunan B merupakan himpunan byte yang diakhiri dengan 11, ya. Kalau misalkan ini pertanyaannya atau, berarti A union B, ya. Berarti himpunan byte yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 11. Kalau misalkan A irisan B, itu artinya himpunan byte yang berawal dan berakhir dengan 11. Karena tadi pertanyaannya adalah berapa banyak himpunan byte yang berawal dengan 11 atau berakhir dengan 11, maka kita selesaikan untuk A union B. Jumlah byte yang dimulai dengan 11 ya, A ini 2 pangkat 6 ya, yaitu 64 buah ya. Ada jumlah byte yang digunakan untuk mengawali yang berawal dengan 111. Sehingga kita cukup mengisi 6 posisi bit sisanya. Jadi kan ada 8 bit karena dia sudah diawali dengan 11, berarti di sini ada sisa 6 bit jadi 2 pangkat 6, sehingga kardinalitas dari himpunan A di sini adalah 2 pangkat 6 sama dengan 64. Jumlah byte yang diakhiri dengan 11 sama ya, berarti di sini sisanya ada 6, 2 pangkat 6, 64 buah, sehingga kardinalitas dari himpunan yang diakhiri dengan bit 11 adalah 64. Karena kita menggunakan prinsip inklusi-eksklusi ya, kita tahu bahwa untuk menghitung kardinalitas dari A union B itu sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi kardinalitas A irisan B. Jadi sehingga kita perlu mencari tahu kira-kira kardinalitas A irisan B itu berapa. Berarti kita hitung jumlah byte yang berawal dan berakhir dengan 11. Ya. Kalau misalkan diawali dan diakhiri dengan 11, di sini sudah ada 4. Kalau misalkan dibutuhkan 8, berarti di sini masih ada 4 bit yang bisa kita kombinasikan di sini ya, masing-masing bitnya itu adalah 2 ya yang bisa diisi, sehingga di sini ada 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 sama dengan 16 ya, sehingga kardinalitas untuk A irisan B adalah sama dengan 16 ya. Jadi kita tahu tadi kita sudah dapat 64 ditambah 64 dikurangi 16 sama dengan 112 buah. Ya, untuk kombinatorial sendiri salah satu pengaplikasiannya yaitu permutasi ya. Kalian sudah mengenal permutasi ini sejak di bangku sekolah. Nah, di sini definisi dari permutasi adalah jumlah urutan yang berbeda dari pengaturan objek-objek ya. Misalkan di sini ada bola gitu ya. Ada M, ada B, ada P ya, merah, biru, putih ya. Kemudian ada 3 kotak ya di sini, 1, 2, 3. Nah, berapa banyak cara yang bisa kita hitung untuk mengatur ya, memasukkan warna-warna bola ini ke dalam kotak. Nah, misalnya di ini ada 3 kotak ya, kotak 1, kotak 2, dan juga kotak 3. Tadi ada bola merah, biru, dan putih ya. Nah, misalkan di sini untuk kotak 2, kalau misalkan ini tadi kotak satunya adalah merah, biru, putih, kotak 2-nya di sini ya kemungkinan ada biru, putih ya. Kemudian di sini ada putih, di sini ada biru ya. Jadi ini urutan yang berbeda. Biru kemungkinannya ada merah, putih, putih, merah. Nah, di sini ada yang berbeda ya, di sini juga berbeda ya. Seperti itu. Ini kemungkinan urutan yang berbeda sehingga kita bisa nyatakan
posisi kemungkinan urutan yang berbeda untuk memasukkan ke dalam ketiga kotak ya dari bola-bola berwarna tadi itu adalah 3, 2, 1 karena tidak boleh ada yang berbeda tadi ya. Jadi urutannya berbeda sehingga kita bisa nyatakan dengan 3 faktorial sama dengan 6 buah. Nah, menurut kaidah perkalian ya, permutasi ini dari n objek ini kita bisa gambarkan ya. Tadi bisa kita gambarkan sebagai rumusan n dikali n-1 dikali n-2 dan seterusnya, dan kita bisa nyatakan dengan yang namanya n faktorial. Contohnya, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 ya. Berapa banyak cara yang bisa terbentuk. Berarti tidak boleh ada yang sama ya, urutannya harus berbeda. Jadi kita bisa hitung dengan menggunakan cara kaidah perkalian. Jadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Atau kita bisa nyatakan dengan 5 faktorial. Jadi ada 120 buah kata. Kemudian, berapa banyak cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa? Bagaimana caranya? Nah, kita bisa hitung dengan menggunakan permutasi juga ya, dengan menggunakan kaidah perkalian, yaitu 25 faktorial. Contoh yang lain, ada 6 buah bola yang berbeda warnanya dan 3 buah kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi 1 buah bola. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut ya. Nah, kita bisa hitung ya, di sini ada 6 ya, 6 buah warna yang berbeda. Kemudian ada 3 buah kotak yang masing-masing boleh diisi 1 bola ya. Kita bisa hitung di sini berarti kemungkinannya ada 6 dikali 5 dikali 4 karena ada 3 buah kotak di sini ya. Jadi di sini ada 120 buah. Jika contoh dirampatkan ya bentuk secara umum sehingga ada n buah bola yang berbeda warnanya dari r buah kotak, maka kita bisa hitung ya, di sini bisa simpulkan ya dengan r kurang dari sama dengan n. Kita sudah tahu bahwa menurut kaidah perkalian tadi ya, misalkan ini kotak 1 dapat diisi oleh salah satu n dari bola ya, berarti ada n pilihan. Kotak kedua berarti karena di sini sudah berkurang 1 ya di kotak yang pertama tadi untuk pilihannya, jadi sehingga di sini ada n 1 pilihan. Kemudian yang ini jadi yang kotak ketiga berarti ada n-2 pilihan. Sehingga kotak R ya ini dapat diisi oleh 1 dari n min R min 1 bola ya. Atau kita bisa tuliskan n min R plus 1 pilihan. Nah, ini kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi jumlah urutan berbeda dari penempatan bola ini adalah n dikali n-1 dikali n-2 dan seterusnya sampai n min R-1. Sehingga kita bisa dapatkan untuk permutasi R dari n elemen, yaitu jumlah susunan yang berbeda dari pemilihan R objek yang diambil dari n objek, yang biasa kita sebut permutasi, kita bisa tuliskan dengan rumus seperti ini. Jadi P, N, R, di mana ini sama dengan n faktorial dibagi dengan n min R faktorial, di mana R-nya ini kurang dari sama dengan n. Contohnya ya, permutasi R dari n elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari n buah elemen ya, dengan syarat R kurang dari sama dengan n. Dalam hal ini kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Contoh jumlah cara memasukkan 6 buah bola yang berbeda warnanya, ini di warna biru ya, yang berbeda warnanya ke dalam 3 buah kotak. Berarti karena diminta untuk tidak ada elemen yang sama di dalamnya, berarti kita bisa hitung di sini menggunakan permutasi dari n elemen ya ke R. Nah, di sini untuk n-nya di sini ada 6 ya, R-nya sendiri ada 3. Jadi kita bisa hitung n faktorial dibagi n min R faktorial sehingga jumlah kemungkinannya ada 120. Contoh yang lain, jumlah kemungkinan urutan 2 dari 3 elemen himpunan untuk A, B, C ya,
2 dari 3 elemen, jadi jumlah n-nya adalah 3, kemudian jumlah urutannya ada 2, berarti di sini n-nya ada 3, r-nya ada 2, jadi 3 faktorial dibagi dengan 3 min 2 faktorial, sama dengan 6. Misalnya, jika R itu sama dengan N, berarti maka persamaan sebelumnya itu akan seperti ini. Jadi Pn N. Jadi ini N faktorial dibagi dengan N min N faktorial sama dengan N dibagi dengan 0 faktorial. 0 faktorial adalah 1. Nah, ini jadi N faktorial. Ini sama seperti pembentukan kata yang hapus tadi, seperti itu ya. Jadi, ini prinsipnya untuk yang misalkan R sama dengan N. Jadi contohnya ini di refresh kembali ya, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata bosan. Cara yang pertama kita bisa menggunakan N faktorial ya, 5 faktorial langsung, atau 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yang mana jumlah N-nya itu juga sama dengan N. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan permutasi juga. Baik, contoh yang lain. Berapa banyak cara penyusunan 15 puzzle seperti pada contoh di bawah? Nah, kita tahu di sini ada 4 ya. Di sini juga ada 4 kotaknya, jadi sehingga jumlahnya ada 16. Nah, di sini ada 16 kotak, tapi kita diminta untuk menghitung cara menyusun 15 puzzle. Nah, ini gimana? Nah, ini ada cara yang pertama ya. Kita lihat di sini. Kelihatannya sekilas jumlah n-nya ini adalah sama dengan 16. Ini sudah betul, memang 16. R-nya berapa? Nah, kita bisa tahu di sini R-nya ada blok kosong di sini. Ya, ada sel kosong di sini. Apakah dia objek yang sama? Iya, ya. Ya, jadi karena dia objek yang sama, berarti R-nya seharusnya bukan 15, tapi 16. Karena dia juga dianggap sebagai satu puzzle, ya, satu langkah yang bisa digunakan untuk menyusun puzzle. Ya, seperti itu. Karena dia bukan objek yang berbeda dari objek yang lain. Ya, jadi untuk ini salah satu penyelesaiannya adalah dengan 16 faktorial atau permutasi 16-16. R sama dengan N. Kemudian selain permutasi ada kombinasi, yang mana kombinasi ini adalah bentuk khusus dari permutasi, yang mana kalau pada permutasi itu urutan itu diperhitungkan ya atau diperhatikan, maka kombinasi itu urutan kemunculan itu tidak diperhatikan ya. Jadi misalnya ada dua buah bola yang warnanya itu sama, 3 buah kotak ya, dimasukkan ke dalam 3 buah kotak, yang mana setiap kotak ini hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Nah, jumlah untuk memasukkan bola ke dalam kotak ya, kita bisa katakanlah kita bisa menggunakan cara permutasi tadi, yang mana n-nya tadi adalah 3 ya. Kemudian di sini untuk r-nya ada 2 ya, dibagi dengan 2 ya, karena ada 2 buah bola yang warnanya sama ya. Nah, sehingga kita bisa selesaikan di sini 3 kali 2 dibagi dengan 2 sama dengan 3. Dari gambar ini bisa kita lihat, misalkan ada 2 buah bola yang warnanya sama ya, di masing-masing kotak ya. Jadi untuk ini adalah warnanya sama, ini juga sama, ini juga sama. Jadi hanya ada 3 cara yang digunakan untuk menyelesaikan ini. Kalau kita menggunakan ilustrasi pada gambar ini, dan itu sama dengan cara yang ada pada slide sebelumnya ya. Hasilnya sama-sama 3. Jadi urutan tidak diperhitungkan. Kalau dia dibalik, misalnya ini posisi A di sini, kemudian ini B. Kalau ini B di sini, kemudian di kotak 3 ini A, dia tetap dianggap bahwa itu adalah sama saja ya, jadi tidak ada masalah. Jadi urutan tidak terlalu diperhatikan. Nah, itu tadi kalau misalnya kita memiliki 2 buah bola yang warnanya sama yang dimasukkan ke dalam 3 buah kotak. Nah, sekarang kalau misalnya jumlah bolanya ada 3 dan jumlah kotaknya ada 10, ya, itu bagaimana? Kayak gitu. Nah, maka jumlah cara memasukkan ke dalam bola ya kita bisa hitung di sini ya.
Berarti kan kalau kita menggunakan prinsip perluasan atau pengembangan dari permutasi tadi, di sini ada N-nya ada 10, R-nya ada 3 ya. Kemudian dibagi menjadi 3 faktorial ya. Karena ada 3 cara yang berbeda ya. 3 faktorial cara yang berbeda dari jumlah 3 bola yang warnanya sama. Secara umum, jumlah cara memasukkan R buah bola yang berwarna sama ke dalam N buah kotak, nah kita bisa gunakan N dikali N-1 dikali N-2 dikali N-R-1 dibagi dengan R faktorial ya, sehingga kita dapatkan untuk kombinasi itu rumusnya adalah N dibagi dengan R faktorial, N faktorial dibagi dengan R faktorial dikalikan dengan N min R faktorial. Rumusnya kita bisa tuliskan seperti ini ya, disebut sebagai rumus kombinasi R, atau biasanya dilambangkan dengan seperti ini atau seperti ini. Ini sama aja, ini artinya kombinasi. Baik, untuk selanjutnya materinya masih berlanjut, jadi simak untuk video berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk video pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk menuju ke video berikutnya untuk kelanjutan dari materi pada video ini. Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.